Selamat datang, Mystikus Channel. Bisa berdiskusi lagi, melanjutkan diskusi yang kemarin. Kita sampai pagi ya Mas ya? Iya. Pagi, dari sore sampai pagi. Karena memang ya sampai azan subuh. Kemarin saya sebelum membacakan surah Ma'rifatullah ini terlebih dahulu menyampaikan dulu horizonnya, ya. Jadi bagaimana Kiai Ahmad Khategan ini penghulu dalam Keraton Mataram zaman Sultan Agung ini memposisikan diri atau diposisikan diri dalam zamannya, dalam peradabannya. Kemudian kita juga membahas sedikit tentang masalah bagaimana historisitasnya, kemudian sejarahnya, dan juga bagaimana cara Kiai Ahmad Khategan menjadi advisor, menjadi penasihat bagi Sultan Agung, ya. Jadi memang kalau di Jawa itu tidak ada raja yang absolut. Semua raja di Jawa selalu dikontrol oleh para ulamanya dan juga oleh kakaknya biasanya. Jadi memang misalnya HB10 yang sekarang itu dia bukan anak tertua, bukan anak paling sulung. Nah, yang sulungnya nanti misalnya Prabu Kusumo itu menjadi penasihat dulu. Jadi memang raja tunduk kepada para penasihatnya. Kemudian HB9 misalnya Gusti Doro Jatun itu kakaknya yaitu Prabu Ningrat itu menjadi penasihat beliau, dan juga misalnya juga menjadi ketua MUI di Jogja waktu itu, Majelis Ulama di Jogja. Demikian juga HB yang ke-8 itu kakak beliau yang tertua, ya, Prabu Hanyokrokusumo itu juga merupakan seorang penasihat beliau. Jadi di Jawa itu raja tidak mungkin absolut kekuasaannya. Raja tunduk kepada para penasihat-penasihatnya yang memang ya bisa Anda bayangkan kepada kakaknya sendiri. Orang Jawa itu kalau dulu hubungan persaudaraan bukan sekedar ini kakak tua, kakak elder brothers gitu, enggak seperti itu, atau ini saudara saya yang muda, enggak. Tapi seorang adik kepada kakak itu sangat menghormati dan sangat dijaga oleh adat istiadat, sehingga tidak mungkin seorang raja itu misalnya berani pada kakaknya, sekalipun dia memegang tampuk pemerintahan yang tertinggi. Ini yang kemudian membuat raja di Jawa tidak mungkin sewenang-wenang, tidak mungkin semaunya sendiri, tidak mungkin semau gue dalam menjalankan tampuk pemerintahan. Ada lagi misalnya kakaknya Sultan, misalnya lagi adalah disebut sebagai Ratu Kanoman. Ratu Kanoman itu kakak perempuan Sultan yang lebih tua. Itu pun masuk dalam jajaran penasihat-penasihat Sultan. Dia disebut Ratu Kanoman karena memang adalah kakaknya Sultan, kakaknya seorang Sultan. Kemudian lagi ada lagi seorang Sultan memanggil gelar. Jadi kalau ada misalnya kita punya Pangeran Gusti Joyo, ya, atau Gusti Hadi, itu
GBPH. GBPH itu Gusti Pangeran Haryo, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Jayakusumo. Itu berarti adik sultan atau yang atau saudara muda. Jadi dia fungsinya sebagai saudara mudanya Sri Sultan. Tapi kalau seseorang yang diberi gelar sebagai Gusti Bendoro Pangeran Hanabei, ini berarti dia adalah yang dituakan oleh Sultan, saudara tua Sultan. Artinya apa? Berarti pangeran ini atau orang ini adalah orang yang dianggap lebih tua daripada Sultan. Sultan sendiri menganggap dia adalah orang yang lebih tua, lebih sepuh, lebih dihormati. Misalnya kuburannya, pemakamnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo Sandio di Melangi ya. Di Melangi atau yang kita kenal sehari-hari sebagai ya Kanjeng Kiai Ageng Nuriman ya. Itu adalah GBPH-nya bukan Gusti Bendoro Pangeran Haryo, bukan, tapi Gusti Bendoro Pangeran Hanabei. Berarti dia adalah orang yang dituakan oleh Sultan. Kalau Mbah Nuriman berarti dia adalah orang yang dituakan oleh Sultan Habib pertama, Habib I. Jadi memang ada lagi misalnya orang-orang yang dianggap dituakan oleh Sultan, dianggap sebagai kakak, sebagai saudara tua, sebagai yang dihormati oleh Sultan, maka dia juga mendapat gelar misalnya Raden Ngabei. Raden Ngabei itu berarti dia dianggap lebih tua oleh Sultan. Jadi di dalam strata kepangeranan di lingkungan keraton di Jawa itu tidak mungkin seorang raja itu absolut. Sewenang-wenang sendiri itu sangat tidak mungkin karena dia dikelilingi oleh tatanan adat yang sangat kuat. Ada lagi nanti sebutan bagi kiai-kiai kesayangan Sultan atau yang dihormati oleh Sultan, misalnya Raden Ngabdul. Raden Ngabdul, jadi biasanya R ya, enggak kalau RNG nanti Raden Nganten itu perempuan tapi Raden Ngabdul itu berarti dia ada seorang ulama, misalnya kasusnya pendiri Muhammadiyah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai gelar Raden Ngabdul Darwis. Raden Ngabdul Darwis. Ngabdul ini berarti dia adalah seorang kiai ulama yang sangat dihormati oleh raja, oleh Sultan. Sehingga orang-orang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya itu hampir seluruh advice-nya, nasihatnya itu merupakan nasihat yang selalu dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang waktu itu ada berarti yang ke-7. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melihat orang dari gelarnya juga. Oh ini apa? Ini fungsinya bagaimana? Stratanya bagaimana dalam apa Sultan? Sehingga gimana? Boleh. So ada kan gelar itu Raden sama Raden Mas, ada sama Mas. Ya. Kalau Raden Mas itu biasanya RM misalnya ya. Raden Mas itu biasanya didirikan Solo, Surakarta, Hadiningrat. KLMT, Kanjeng Raden Mas Tumenggung, itu berarti dia digunakan misalnya di Keraton Solo dan Pakualaman gitu loh. Tapi kalau di Jogja dia hanya menggunakan KLT saja, Kanjeng Raden Tumenggung gitu. Jadi tidak menggunakan Mas. Atau kalau yang lain misalnya ada Mas Penemu kayak almarhum Mbah Marijan ya di Gunung Merapi, dia Mas Penemu. Berarti dia ini memang termasuk salah satu penemu, atau penemu itu istilahnya pengurus pemelihara
pusaka-pusaka keraton. Maka dia dipanggil Mas Penewu tanpa Raden atau Kanjeng Mas Penewu atau ya itu biasanya kalau yang Raden Mas itu di lingkungan Pakubuwono dan Pakualaman. Tapi kalau di lingkungan Keraton Jogja, di Keraton Hadiningrat biasanya hanya tidak menggunakan Mas. Iya, Kanjeng Raden itu menggung. Seperti itu. Dan ini jadi kita bisa melihat orang dari namanya Mas. Misalnya Raden Ngabei Ronggowarsito, ya kan? Seorang pujangga Jawa tahun 18 wafat tahun 1874, makamnya di Klaten, di Pedi. Itu berarti dia pasti dituakan oleh PB Pakubuwono. Gitu. Jadi ini berarti pasti dituakan oleh Pakubuwono. Wajar saja karena sang pujangga Raden Ngabei Ronggowarsito memang masih ada PB dari mulai PB 6 sampai PB kalau nggak keliru sampai PB 7, 6 dan 7. Jadi memang seperti itu kalau diujar. Jadi tidak sembarangan menyematkan gelar seperti itu. Tidak sembarangan. Atau juga nanti kita bisa melihat misalnya bahkan dari namanya pun. Kan kalau orang Jawa itu punya dua nama. Ada nama yang diberikan sejak lahir disebut tetenger ya. Nama sejak lahir itu nama kecil. Misalnya Bagus Burhan, itu nama kecilnya. Sejak kecil dia namanya Bagus Burhan. Begitu dia dewasa, terutama setelah menikah, maka dia diberi nama tua Ronggowarsito. Gitu. Iya. Gusti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, nama kecilnya Dawa Jatun. Iya. Tapi begitu muda nanti dia diberi nama pangeran. Nama pangerannya Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi. Nanti nama rajanya, nama gelar sultannya Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, penyematan nama tua ini sebetulnya kalau di Jawa sangat penting. Cuma hari ini sistemnya nggak memungkinkan lagi ya. Mungkin membeli akta kelahiran itu, sertifikat kelahiran mahal sekali sekarang. Jadi kalau kita berganti nama untuk nama muda dan nama tua, harganya mahal sekali, di atas 1 juta. Jadi orang sekarang malas untuk itu. Tapi sebetulnya dalam tradisi Jawa menyematkan nama tua itu penting. Itu menunjukkan fungsinya dalam masyarakat. Gitu. Misalnya Nanang gitu ya. Nanang Sujatmiko itu paling nama lainnya. Karena Nanang itu berarti laki-laki pasti. Gitu. Atau Katon Bagaskara, artis yang terkenal. Itu artinya berarti dia lahirnya di pagi hari menjelang matahari terbit. Gitu. Nah harusnya begitu dia dewasa menikah, maka dia diberi lagi nama tua. Misalnya Danu Diwiryo, atau misalnya Dalisno Utomo, gitu. Yang menunjukkan fungsinya dalam tatanan masyarakat. Nah ini yang sebetulnya penting untuk digunakan lagi. Meskipun kalau maksud saya begini, meskipun mungkin tidak mungkin membuat akte lagi, karena sulit sekali memang prosesnya. Membuat akte baru, mengganti nama itu memang sangat sulit. Hampir tidak mungkin loh kalau sekarang. Tapi maksud saya sebaiknya sehari-hari tetap. Maksud saya agar itu kita bisa misalnya jangan menggunakan selamatan bubur abang putih itu. Menyematkan nama ya setidaknya untuk memberi nasihat kepada kita bahwa karena nama dewasa itu doa. Misalnya Wongso Pawiro itu doa. Gitu. Jadi nama-nama seperti itu kalau dia diberikan sudah dewasa, maka kita bisa mengenalnya. Misalnya Wignyo
Witnya Sentika, ini pasti guru. Gitu. Kalau ada Wangsa Yuda, ini pasti prajurit. Iya. Jadi kalau orang Jawa begitu, Mas Prancis ini. Kalau orang Jawa begitu. Paham ya bahasa Indonesia ya, pemahamannya. Jadi memang di Jawa itu sangat penting. Yang kedua, nama tua itu disematkan ketika orang Jawa naik haji. Nanti dia pulang dari tanah suci, kalau pulang ke Jawa dia sudah bawa nama tua, dan nama tuanya biasanya ada. Misalnya Tapi Raden Abdul Darwis pulang dari Mekah, dia kembali jadi Ahmad Dahlan. Gitu. Bisa Anda bayangkan kalau apa namanya notaris itu atau apa itu kerja zaman dulu pasti bingung karena namanya ganti terus, ganti lagi. Atau sebenarnya banyak duit ya mahal kayak gitu. Misalnya Pangeran Diponegoro itu mudanya ke Mas Ontowiryo. Kemudian begitu beliau remaja mendapat gelar pangeran sebagai Diponegoro, itu nama pangerannya. Terus nama pemimpin peperangan waktu itu dia Ngabdul Hamid ya. Tadinya dia Ngabdul Rohim, kemudian menjadi berubah menjadi Ngabdul Hamid. Itu adalah memang penobatan yang dilakukan oleh Adam pada seorang pangeran. Jadi demikian juga kalau kita hari ini melanjutkan dengan misalnya membaca Kiai Ahmad Ghani, Pengulu Dalam, itu berarti dia ini adalah sesepuhnya semua tatanan keagamaan di Mataram. Berarti sesepuhnya tatanan keagamaan di seluruh Nusantara. Jadi dia ini sudah disepuhkan apa? Dituakan. Dia adalah nyaris hampir seperti Paus bagi seorang di tatanan gereja ya, di Vatikan. Nah, tapi karena di Nusantara ini ataupun di Jawa ini seorang ulama itu seorang isinya Satrio Pinandito dan Pandito Sinatrio. Jadi ulama dan umaro ya. Ulama dan umaro tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan seorang Jawa. Baik, kita lanjutkan aja ya, langsung ke surat Ma'rifatullah, suluk Ma'rifatullah. Suluk ini mungkin untuk pengantar aja. Ini berarti dia merupakan satu catatan tentang peristiwa spiritual, itu suluk. Dia berasal dari kata salik, salaka, yang artinya perjalanan. Kalau teori-teori esoterisme di dalam tradisi literasi Jawa itu disebut dengan wirid. Misalnya wirid Widayat Jati, wirid Maladihne, wirid Lokito Jati. Itu berarti dia ada teori tentang esoterisme, tentang ini, tentang itu. Dia penjelasan teoretik mengenai esoterisme. Tapi kalau suluk berarti dia potongan peristiwa yang sangat spiritual. Misalnya suluk Samsu Tabarik yang kemarin kita bacakan. Terus ini suluk Ma'rifatullah yang merupakan suatu peristiwa yang di dalamnya berisi tentang wejangannya Kiai Ahmad Kategan di zamannya Sultan Agung. Ayo kita di sini ditulis dengan Dandang Gulo. Ya. Dandang Gulo ini berarti metrum mocopat, di mana bulu lilangannya sudah ajek itu saja, tidak ada perubahan dalam Dandang Gulo. Tapi kalau irama-iramanya Dandang Gulo saja ada 52 jenis sekar
mau copak dan gula. Misalnya kemarin saya membacakan model, kita bacakan yang ke-6 ya kemarin. Misalnya Kang Jalimat Tenironaliti, itu tanda blok hanyut. Ayo kadi menenging kupala yen muni ayo alame ewo ujar puniku nuragan no sinangga miring. Panyata marga sunya nugrahaning ilmu nanging iku takana dipun weruh tegese kang kupur kabeh ayo mamre rarasan. Itu tanda gula, tapi tanda gulanya tanda gula kanyut. Jadi tanda gula yang apa hanyut itu doa, tanda gula. Tapi ada lagi, ini kemarin ternyata sudah ini kita dibahas. Oke, kita masuk nomor 7. Jenis tanda gula nung Kumo ana ingsun kaki tentu meka paraning kang tingan ayo samar panontone pan ananing yang aku nurabe dolan sira kaki bedane wawayangan anandra iku pantunggal padaning suksma anandra kang melawan kamuni iku sira awasno. Ini dandang gulanya masih dandang gula, ada 52 jenis dandang gula. Ini belum pindah ke Pinangti, belum pindah ke Mas Kumambang, belum pindah ke Mijil, belum. Ini masih dalam satu rumpun dandang gula. Itu. Jadi kalau kembang Jawa ini baru 2 jenis ya, ini masih banyak lagi. Dan dandang gula ini kalau kita lihat suluk Ma'rifatullah ini terdiri dari 3 pupuh. Apa itu pupuh? Pupuh dandang gula berarti dari bait 1, 2, 3 sampai 24 ini dia mengikuti sekar dandang gula, petrum sekar dandang gula. Satu bab ini disebut pupuh. Pupuh dandang gula. Jadi bukan podo. Kalau podo itu artinya bait. Satu bait. Bait pertama, bait kedua, bait ketiga itu podo. Podo kapisan, podo kapindul, podo katelu. Gitu. Tapi kalau pupuh ini satu bab yang disampaikan dalam satu jenis sekar, yaitu dandang gula. Kemudian yang kedua di halaman 7 ini adalah mijil. Mijil. Ini juga satu pupuh, terdiri dari 24 juga. 24 podo, 24 bait. Jadi pupuh mijil. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah halaman 9, pupuh sinom. Pupuh sinom.
terdiri dari 28 bait atau 28 podo. Maka suluk ma'rifatullah ini yang dalam dandan gula itu kira-kira seperti premis mayornya, teori besarnya. Kemudian yang dalam mijil ini premis minor. Jadi setelah dandan gula, maka mijil keluarlah semacam kesimpulan sementara. Nanti yang ketiga sinom itu sudah konklusi, sudah rangkuman, sudah berupa nasihat yang applicable. Sinom itu berarti menunjuk kepada anak muda. Sinom. Maka kalau orang ada pengantinan yang melayani itu sinomannya dengan itu disebut sinom. Jadi ini suluk ma'rifatullah ini dan dulu adalah premis mayornya, premis minornya itu mijil, kemudian konklusinya itu sinom. Berarti suluk ma'rifatullah itu ditujukan kepada anak-anak muda yang baru belajar esoterisme. Gitu. Jadi ini suluk ma'rifatullah. Sedangkan dandan gula sendiri, dandan sekar mijil masku mambang, kemudian lagi sekar sinom, ya, kemudian asmorodono, kemudian lagi dandan gula, ya, kemudian lagi tangkur, kemudian lagi nanti ada megatul. Wah, ini mas, ada lagi, semuanya ada 11 ya. Ya, pangkur yang terakhir nanti gambuk atau pucung. Itu menunjukkan riwayat hidup manusia kan. Mijil artinya lahir. Ya, mijil artinya lahir, keluar, baru keluar ke dunia. Ya. Begitu kalau bayi keluar ke dunia, kemudian dimandikan karena orang itu sangat sayang, sangat mencintai bayi anaknya. Maka dia disebut emas kumambang, seperti emas yang mengambang di air yang berkilauan. Maka dia disebut emas kumambang. Kemudian nanti begitu emas kumambang dia menjadi sinom, artinya dia sudah menjadi anak muda. Anak muda nanti ada kinanti. Setelah mas kumambang kinanti dulu. Anak kecil kira-kira umur sekolah dasar itu sudah lucu-lucunya kinanti. Kinanti artinya ikut saja kemana-mana, ngintil. Kalau kembangnya nanti jadi bunga kantil, kumantil kantil. Itu kinanti artinya dia ingin ditemani saja. Artinya juga dia mikro atau teman. Mijil mas kumambang, kemudian kinanti, setelah itu baru sinom. Begitu tumbuh agak besar jadi sinom. Wah, sinom ini seperti anoman kan, kanoman, kaneman, sinom, anom, artinya muda. Maka dia nanti seperti kalau di tokoh pewayangan seperti anoman, seperti kera tapi putih. Dia masih vitalitasnya tinggi sekali, sangat dinamis, sangat agresif, tapi dia putih. Artinya putih adalah suci. Dia mengolah dirinya dengan bertapa, dengan bersembahyang, dengan menjalani suluk. Jadi itu. Maka dia sinom yang dimaksud adalah seperti anoman, kera putih. Meskipun dia masih perkasaan, masih agresif, tapi dia putih. Hatinya bersih. Itu. Maka dia disebut anoman. Maka kalau nanti kaitannya dengan wayang Ramayana ya. Iya, Ramayana ada anoman, ada anggodo, ada segala macam. Dan nanti semuanya kapi. Kapi artinya mirip. Mirip kapi itu mirip hampir menjadi gitu. Maka kalau sekarang kan kalau ilmuwan nggak mau bertanggung jawab ya, saya ini ilmuwan muda, jadi tesis saya tidak dianggap nggak apa-apa. Dengan kata lain dia nggak berani bertanggung jawab terhadap tesisnya. Saya ini cendekiawan muda.
Nah, bahkan nanti Anoman seperti itu kan. Itu Sinom. Nah, habis Sinom baru nanti Asmorondono. Orang muda pasti dia berkaitan dengan cinta. Pasti dia berkaitan dengan apa, percintaan, hubungan laki-laki perempuan. Maka disebut Asmorondono. Asmorondono ini kalau Mijil, kemudian Mas Kumambang, kemudian Kitanti, Sinom, dan Asmorondono. Asmorondono ini adalah yang membuat Sunan Giri. Karena memang Sunan Giri sepuh terutama itu sangat suka sekali mendidik anak-anak muda. Kalau sekarang ya di kampus lah kira-kira ya, rektor atau dosen guru besar itu Sunan Giri ya. Maka dia disebut Asmorondono. Asmoro Dahono artinya api. Asmoro artinya cinta, api cinta. Apa? Danu cahaya api. Iya. Dani juga. Sama, cahaya api ini cahaya. Cahaya itu ada banyak jenisnya ya di Jawa. Ada Probo, Tejo, Danu, Dani, Sumunar, Sumar. Banyak sekali jenisnya. Makanya kalau Probo Sutejo artinya cahaya yang keluar dari cahaya yang baik artinya. Probo itu udah cahaya. Gitu. Ya. Nah setelah Sinom ini Sunan Giri. Kalau tadi Mas Kumambang atau tadi Kinanti itu adalah Sunan Tajan atau Sultan Hadiwijaya yang membuat ya Tajan. Sultan Hadiwijaya, yaitu ayah angkatnya Sukawijaya atau Panembahan Senopati. Itu atau disebut juga Sunan Tajan. Ya, itu. Terus kalau Dandang Gula, nah itu begitu sudah nom-noman Asmorondono, kalau orang Jawa itu pasti menikah. Jadi adatnya begitu, jadi nggak ada yang tidak menikah. Gitu. Adat itu sudah mengatur orang Jawa seperti itu ya. Nah, manut pada adat ini, ikut pada adat ini kemudian menikah, maka disebut Dandang Gula, manisnya berumah tangga, indahnya berumah tangga. Karena kesempurnaan relasi laki-laki dan perempuan kalau dalam adat Jawa harus memuncak pada rumah tangga. Gitu. Maka disebut Dandang Gula atau Dandang Gendis. Dandang itu untuk masak. Maka orang Jawa harus meneruskan prosesnya menjadi manusia ini, harus bisa masak, mencari penghasilan, mencari dan gula harus manis, bisa dinikmati oleh anaknya, bisa dinikmati oleh tetangganya, ibunya, saudaranya. Maka disebut Dandang Gula. Dandang Gula. Nah, tapi hidup berumah tangga juga kalau tidak dilanjutkan perjalanan spiritualnya, itu juga dia menjadi barrier ya, menjadi hambatan untuk perjalanan spiritual. Maka perjalanan spiritual dalam rumah tangga itu setelah orang Jawa rumah tangga itu nanti ada pangkur. Pangkur artinya membelakangi, mulai meninggalkan kesenangan duniawi gitu. Mungkin ketika masih punya anak kecil-kecil 1-2 masih makan juga senang, mau pesta senang, berpesta, selebriti itu senang. Tapi begitu sudah tua seorang Jawa, terutama kalau sudah 40, sudah kawan dasar namanya, sudah 40, dia sudah mulai meninggalkan kesenangan dunia. Maka disebut pangkur. Pangkur Widotomo di dalam pangkur misalnya gini. Mingkang kuring akorono akarenan mardi siwi Dinano resmine hidup sinubos sinukanto dan seterusnya, itu pangkur. Widotomo yang pupuh yang pertama itu disampaikan dalam bentuk pangkur, artinya
mulai belajar meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia ini. Dengan kata lain mulai mandito, ya kan, madeg pandito, lengser dunia. Ya, kalau seorang pejabat yang lengser ke prabon madeg pandito, itu di umur 40 kalau saya. Nah, setelah pangkur juga bagaimana kemudian orang Jawa mengisi hidupnya ketika meninggalkan kesenangan pesta-pesta keduniaan. Maka dia pangudi ilmu Quran. Dia harus menggali terus kedalaman dalam kitab suci. Ya, pendalaman dalam kitab suci. Nah, pantun ini yang menciptakan adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat, pangudi ilmu Quran, yaitu di Kasatriyan Derajat di Lamongan. Ya, di Lamongan. Jadi pangkur. Dandang Gula Sunan Kalijogo. Dandang Gula ini adalah sekar ini yang menciptakan Sunan Kalijogo. Pangkur. Nah, setelah pangkur maka orang Jawa belajar megatro. Megatro artinya belajar mati. Megatro itu harus betul-betul belajar mati, atau dalam bahasa kalinya sida, sedo kalau bahasa Jawa, kali atau sida, belajar meninggalkan jasadnya ini, belajar ditinggalkan. Dia harus belajar mulai mengenal yang sifatnya lebih astral, lebih halus, mulai mengenal yang sifatnya supra natural atau supra saintifik, ya. Harus di luar, mulai mengenal itu. Jadi disebut megatro. Megat artinya putus, roh artinya rohnya harus mulai betul-betul belajar meninggalkan jasad. Ya, ini memang karena ini ajaran esoterisme, ya, jadi spiritual, jadi begitu. Megatro. Setelah megatro artinya, megatro ini juga diciptakan oleh Sunan Giri juga. Sunan Giri itu ada 3, ya. Sepuh, Sunan Giri Sepuh atau Giri Gajah, Sunan Giri Merapen, dan Sunan Giri Kedaton hanya Prakusumo. Yang nanti namanya digunakan oleh Sultan Agung. Nah, setelah megatro, nanti kemudian orang Jawa harus gambu. Gambu artinya jumbo. Jumbo artinya manunggal kawula Gusti, menyatu dengan Tuhan. Ya, saya juga belum bisa memberitahu bagaimana itu penyatuan itu, tapi yang jelas secara doktriner kehidupan orang Jawa, monggo Pak Bunda, kehidupan orang Jawa seperti itu. Ya. Gambuk, jumbuk. Gambuk, jumbuk juga sama dengan jomobo. Januk. Iya, tidur. Kalau junuba. Jadi tidur. Jadi tidurnya harus mulai belajar menyatu dengan Tuhan. Jadi ada doa tidur, misalnya begini, doa tidur dalam bahasa Jawa, ya. Ini belum banyak yang datang. Jadi saya akan ngomong begini. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Turu-turu ojo lali, gitu kan. Turu-turu ojo lali, awak turu atine tani. Roh madhep ing ngarsane Gusti. Wala-wala kuwata, hu Allahu, hu Allah. Itu begitu doanya orang Jawa. Ya, nggak tahu ini disebut agama Islam atau bukan, ya, tapi yang jelas itu begitu itu, ya. Bismillahi, turu-turu ojo lali, awak turu atine tani, roh madhep ing ngarsane Gusti. Wala-wala kuwata, hu Allah, hu Allah. Ketika bicara hu, nafasnya masuk, Allah nafasnya keluar. Jadi kita masuk hu, begitu keluar Allah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu orang Jawa.
Itu ajarannya Panembahan Senopati yang diwarisi dari Sunan Kalijogo. Jadi kalau kita bernafas, masuk, dia ditarik ke bawah, ke kemaluan, Baitul Muqaddas namanya. Begitu naik lagi ke Baitul Mukarram, ditahan, masih, kemudian ditaruh di bun Baitul Makmur, baru dikeluarkan lagi. Allah. Itu ajarannya Panembahan Senopati Inna wa Qomatahan. Dan itu yang kemudian menjadikan gambuknya orang Jawa. Jumbuhnya orang Jawa. Setelah gambuk jumbuh, baru orang Jawa itu pucung. Pucung pocong, seperti orang yang dipocong di ya. Mau dikubur, mau dimakamkan. Jadi orang Jawa itu mati setelah jumbuh dengan Tuhan. Jadi matinya orang Jawa tidak penasaran, tidak mati itu gimana ini nanti saya kemana ini enggak. Orang Jawa sudah survei, sudah survei terlebih dulu. Oh iya, saya mati ke sana. Itu yang disebut dengan jumbuh, gambuk. Jadi memang gambuk, jumbuh itu ada artinya begitu. Ya ini saya akan menyampaikan doktrin saja, doktrin dari para leluhur ya, dari para leluhur bagaimana orang Jawa menjalani hidup. Dan ini ada 11 metrum. Wijil, Mas Kumambang, Kinanti, Sinom, Asmorondono, kemudian Gandang Gula, Pangkur, Megatruh, Gambuk, Pucung, hanya 11 ya. Satu lagi saya lupa. Satu lagi saya lupa. Nah ini 11 itu juga artinya 11 itu dalam bahasa Jawa dibaca juga sebagai 11. Se itu tunggal, se itu satu. Welas artinya kasih sayang. Iya kan? Welas artinya kasih sayang. Maka keseluruhan hidup orang Jawa, apapun agamanya, mau Islam boleh, Kristen boleh, Katolik boleh, Hindu boleh, Buddha boleh, animasi, tapi seluruh tema kehidupannya yang 11 fase itu harus sewelas, harus kasih sayang, harus menghasilkan sifat kasih sayang. Kalau tidak seperti itu, maka dia disebut durung Jawa. Ya, Jawa artinya mengerti, dia belum mengerti kehidupan. Maka harus sewelas. Sebetulnya mau cepat masih banyak yang lain. Ada duduk ulo, ada. Oh iya yang satu lagi Durmo, Durmo. Jadi 11 pas. Pinantisan di jalan. Jadi 11 ini harus menghasilkan, hidup orang Jawa harus menghasilkan kawasan, kasih sayang yang baik, kasih sayang kepada manusia, kepada sesama dan kepada makhluk Tuhan. Itu yang disebut dengan 11. Nah ini mau copak seperti itu. Demikian juga di sini di Gandang Gula ini berarti kita langsung ini refer kepada Sunan Kalijogo yang menciptakan. Ini pasti isinya nasihat. Tidak perlu isinya dulu ini. Saya tidak membaca isinya. Gandang Gula pasti itu isinya nasihat. Nasihat kehidupan secara umum, premis mayor. Umum, orang hidup harus begini, umum saja. Tapi begitu mijil, tembang mijil, itu pasti Sunan Gunung Jati, Cirebon. Mijil berarti ini mengeluarkan sesuatu yang penting.
premis minor, hipotesis lah gitu, hipotesis yang agak belum kesimpulan, belum konklusi. Tapi begitu sudah sinom untuk anak muda begini. Misalnya begini, saya baca yang sinomnya, yang pertama. Wong anom kang purwita wong anom kan gitu. Orang wahai anak muda. Puru ing guru nadi wauta sang maha dwija ngasrama ing jagat ragi wastaki onan kalangkung sidik sawiku datang ono kaetan wis lebur kang papan tulis caket cukup gendol ibu sing gedang. Itu sinom. Sinom berarti ini Sunan Gunung Jati. Ya beliau Sunan Giri menurut saya. Sunan Giri Kedaton. Nanti ada lagi sinom juga artinya daun asam, tamarin, daun tamarin yang masih muda itu sinom. Itu sinom daun tamarin yang masih muda, daun asam. Asam dalam bahasa Kawinya kamal disebutnya. Pohon asam, tamarin dalam bahasa Kawinya kamal. Kamal artinya apa? Sempurna. Gitu. Jadi kalau ada kita dari Panggung Krapia itu di Keraton jalan ke utara itu sebelah kiri ada beberapa pohon asem. Itu maksudnya seorang sinom, seorang laki-laki muda jalan memproses dirinya, mengolah hatinya. Dia seperti daun tamarin yang masih muda untuk mengolah diri supaya kamal, supaya sempurna, menuju kesempurnaan. Orang Jawa memang tujuan hidupnya adalah mudi kalau sangkan para. Jadi memang orientasi hidupnya kesempurnaan orang Jawa. Makanya orang Jawa sampai kapan pun tetap idealis. Meskipun sudah ada diskotik, sudah ada mall, tetap saja orang Jawa itu idealis. Karena hidupnya memang merindukan kesempurnaan, berjalan ke arah kamal, ke arah kesempurnaan hidup. Ini memang sudah menjadi doktrinnya begitu, bukan tradisi. Baik, ini sebagai gambaran saja bahwa Suruh Ma'rifatullah memang terdiri dari 3 bagian. Yang dandang dulu adalah premis mayor, kemudian yang wijil adalah premis minor, dan yang sinom itu sudah merupakan satu konklusi atau merupakan kesimpulan yang applicable yang harus dijalankan oleh seorang anak muda kalau dia mau mudi kaulur sangkan para itu dumadi kepada asal muasal. Orang Jawa berjalan dari kulon ke wetan, dari barat ke timur. Barat artinya kulon artinya kahuluan. Jadi artinya hulu sungai, sumber mata. Tapi dia berjalan ke timur. Dia tidak kepada muara, tetapi dia kepada wetan atau wiwitan, kepada permulaan hidup itu sendiri.
Ini orang Jawa berjalan. Apa berjalan menuju kesempurnaan adalah menuju kepada wiwitan, the beginning of life, atau origin of life, pada awal kehidupan itu sendiri perjalanan orang Jawa. Maka disebut wetan, wiwitan, permulaan, kulon, kahuluan, atau hulunya orang hidup, mulainya aliran. Storyteller. Ya. Kalau ke utara, gimana kalau makan malamnya setelah misa gitu? Ya, masih kenyang banget. Ya. Tapi saya tutup dulu ya, ini saya cukupkan dulu, nanti kita harus lanjutkan setelah maghriban. Oke, matur nuwun. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.